Recording in progress. Ya. Tuhan berkati buat Pak Mingguan, Tuhan berkati kita semua yang hadir, Pak Nikolas juga, biar kita boleh sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian Tuhan, katakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau berbuat rancangan indah terjadi di segala yang kasihmu sempurna nyata hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu.
pasti yang terbaik. Sesudah terjadi, ku kebaikan bila nanti waktu ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, waktu yang terbaik untuk kami memuji menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang adakan, satu-satunya yang berjaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang adakan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang adakan, satu-satunya yang berjaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang adakan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satunya yang adakan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang adakan, satu-satunya yang
kasih Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Engkau disenangkan di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan, Engkau yang kami muliakan di atas segala-galanya. Hanya nama Yesus, nama Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hendra. Terima kasih Pak Kimli. Kita doa ya. Kembali hambamu datang mengucap syukur terima kasih pada sore hari ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Kami boleh tetap sehat, kuat itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapak. Kami juga bersyukur, berterima kasih dapat beribadah di Family Ministry ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dari jauhkan dari segala gangguan sinyal apapun yang memutolak semua itu di dalam nama Yesus. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Pak Yohanes. Kiranya berkat-Mu mengalir terus dalam mulutnya Tuhan. Aja kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami terima berkat-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan bagi yang mau bersaksi, 2 orang. Ada? Mau kesaksian dulu? Ya, halo, saya bersaksi. Shalom. Ya. Jangan lama-lama ya, 5 menit, Pak. Ya, doa saya Tuhan kabulkan. Amin. Anak saya kan kerja di Kamboja. Di kontrak 1 tahun. Terus udah sampai 1 tahun, bulan Desember kemarin dia mau pulang. Dari sono nggak dikasih. Katanya nggak ada pengganti. Terus akhirnya dimundur, belum ada penggantinya. Terus kita doa-doa, Tuhan kirim penggantinya ada 2 orang. Sehingga anak saya bisa lolos tuh. Anak saya kerja di kasino Kamboja, tapi bagian komputer di kantornya. Kalau dia berhenti, nggak ada penggantinya, nggak boleh pulang ke Indonesia, nggak boleh. Nah, karena ini hasil doa satu keluarga kita, doa terus. Nah, akhirnya dapat, atau Tuhan kirim 2 orang anak muda juga, tapi bukan dari Jakarta, dari Kalimantan, sehingga anak saya boleh lolos dari kerjaan dari kasino, tapi bagi komputernya boleh lolos. Nah, udah gitu dia bilang aturan bulan 12 pulang ke Indonesia, tapi karena belum ada dia mundur sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Nah, puji Tuhan hari ini boleh tiba ke Indonesia, ke Jakarta dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini hasil doa. Terima kasih, ini kesaksian nyata, Tuhan berkati. Amin. Luar biasa Pak Chandra Kirana. Tuhan berkati. Ada lagi 1 orang lagi yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, boleh 1 lagu ya, Pak Nikolas, untuk masuk firman ya. Ya, boleh. Ya, Pak Yohanes biar siap-siap untuk banyak. Nih, Pak Mingguan. Oh, ada yang mau kesaksian Bu Lydia. Iya, silakan. Mana Bu Lydia? Lagi kemarin tuh pagi-pagi begitu lagi doa diketok-ketok pintu, saya pikir ada siapa gitu. Udah saya selesai keluar, itu air udah penuh gitu. Air udah penuh masuk. Tinggi berapa, Bu? Tingginya berapa?
itu sedada di saya. Terus jalan itu udah lebih Luar lagi. biasa. Kira-kira jam 11 sampai jam 11 gitu. Dijemput pakai itu kapal, itu karet. Di situ. Iya. Nanti mau ikut enggak? Saya bilang, iya kalau di atas saya ntar makannya gimana? Saya jadi saya keluar, di luar kan gereja luar tuh, dia sedia makan situ udah pada istirahat. Yang di tetangga belakang itu satu itu sampai gentengnya habis. Pas di genteng. Sampai Waduh. seatas genteng ya. Waduh, luar biasa itu banyak. Ribu apa pada habis tuh, nggak keburu ngambilnya yang jualan. Jadi sekarang tuh sampahnya dulu pada banyak. Adik saya juga bajunya hampir semua nggak keburu. Tempat tidur udah rusak semua. Saya di sini masih keburu sedikit-sedikit gitu. Memang kasur kena juga. Saya udah taruh di atas podium, masuk lagi ke atas podium lagi. Waduh, saya bilang gitu begini amat banjirnya. Biasanya nggak begitu, tapi katanya tanggul yang dekat sana tuh dibuka. Ya puji Tuhan, dah Tuhan tolong semua. Amin, amin. Pokoknya capeknya bukan. Ini baru tadi temen tuh pada ini hamba Tuhan pada kemari Joner, teman-temannya pada ngebersihin tuh semua. Puji Tuhan ya. Iya puji Tuhan, dah tolong semuanya. Kita malam udah pada sakit, saya bilang Tuhan tolong saya. Udah saya doa aja udah. Terus saya bilang saya juga Tuhan. Amin, amin. Jangan sakit. Puji Tuhan, ya Tuhan tolong deh. Jadi malam bisa tidur juga enak. Memang kaki udah nggak tahan. Pinggang udah pada sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Senang-senang Amin, aja. amin. Iya. Apa-apa. Ya puji Tuhan, Pak Mingguan. Ya. Terima kasih. Yang sabar ya Bu Lydia ya. Doa kami semua. Ya, tetap kuat Ibu Lydia Lydia. sehat ya, tetap kuat ya. Haleluya, Tuhan berkati. Apa-apa. Ya, Tuhan berkati. Pak tuh saya kena air juga sedikit. Iya. Untung keyboard cepat dibawa sama ponakan saya. Puji Tuhan ya. Ponakan Iya. di sini. Oh iya, tidur. keyboard. Jadi dia bantuin. Iya. Jadi keyboard yang selamat. Aduh, yang lain mah itu mic apa tuh masuk dua-duanya itu yang punya apa-apa tuh. Tapi ya udah masih ada yang dipakai dulu. Nanti Amin, kalau udah amin. pindah semuanya ya baruslah Tuhan tolong semuanya ya. Makasih Amin. ya semuanya, Tuhan. Ya, makasih Bu Lydia. Amin. Tuhan Makasih. berkati ya, sehat selalu. Ya, silakan Pak Nikolas. Baik. Sehat selalu ya Bu Lydia. Ya, Setiap kehidupan pasti ada hal-hal yang memang terkadang tidak menyenangkan, tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan langkah kemenangan. Kita tidak pernah goyah, kita tidak pernah takut, bahkan kita tidak pernah khawatir, karena Yesus bersama kita selalu. Saya akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin. Bang dunia meragukan, mulai lemah, dan bila jalan hampir
sebab Tuhan dekat dalam langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ikut di antaranya, sehingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Baik, Tuhan Ya, berkati. silakan hambanya Silakan, Bapak Johannes Pak Gembala. Rajo. Baik, saudara, kita akan doa. Terima kasih Bapak. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau dan kami percaya bahwa sungguh Tuhan akan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bila menjadi tanah yang subur terima kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, saudara. Puji Tuhan. Hari ini akan itu yang sedang lagi didemo-demokan ya. Jaminan hari tua dan juga jaminan hari mati ya, artinya kematian. Nah, mudah-mudahan paling tidak saya berikan satu gambaran. Di sini kita belajar sesuatu yang jarang untuk disingkapkan di pengajaran-pengajaran. Ini bahan seminar, jadi ya cuplikan-cuplikan aja ya. Nah, saudara, dari Yesaya 46 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan menjamin ya, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Tuhan nggak berubah. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu ya, aku telah jadi bukan akan ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ada menggendong, ada menanggung. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kalau saudara pedalam di sini, ini benar-benar satu jaminan daripada Tuhan. Saudara harus mulai pegang, hidupi, perkatakan, imajinasikan seperti ini. Ya, nah banyak orang Kristen bukan dia nggak tahu atau nggak percaya kesanggupan Tuhan, tetapi seringkali yang membuat banyak orang Kristen itu adalah dia ragu Tuhan mau nggak menyelamatkan saya, Tuhan mau nggak saya banyak dosa, saya banyak kelemahan, saya banyak berbuat sesuatu. Maka dari itu kalau saudara melihat baik-baik Matius 8 ayat 2 dan 3, saya katakan di sini ya, Matius 8, 2 dan 3, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, perhatikan kata-katanya. Ya, Matius 8, di sini ayat 2 dan 3, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi, hampir semua orang Kristen percaya kesanggupan Tuhan. Tuhan pasti dapat. Tetapi keraguannya itu Tuhan mau nggak untuk saya? Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Ya, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi, kuasa Tuhan, tapi keraguan Tuhan untuk aku mau nggak aku yang seperti ini. Nah, mulai rubah, saudara. Tuhan mau. Bahkan di ayat-ayat lain dikatakan, aku berhasrat, kata Tuhan. Tuhan tuh pengen. Saudara, waktu saya mendoakan istri saya beberapa waktu yang lalu, sempat masuk di rumah sakit, mendadak dia muntah darah. Saya berdoa karena HB-nya tinggal 2,8, saya menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan. Aku mengasihi dia, Tuhan nggak bisa pisah dengan dia, nggak mungkin. Lalu
Tuhan memberikan saya inspirasi. Memang kasihmu sama istrimu lebih besar dari kasihku? Waduh iya, saya tertegur. Kadang-kadang kita merasa, wah Tuhan aku mengasihi dia, padahal Tuhan lebih mengasihi istri saya. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sepertinya doa kita itu betul-betul sepertinya Tuhan sembuhkan dia, padahal Tuhan jauh lebih ingin istri saya sembuh. Nah, dua hal ini ubah cara berpikir saya, ya, bahwa Tuhan mati buat orang lain, orang yang kita layani, jangan kita merasa gua lebih hebat, gua mengasihi dia. Nah, kalau hamba Tuhan mengerti ini, waktu kita melayani seseorang itu, bahwa kalau itu terjadi mujizat, kesembuhan, dan sebagainya, bukan karena ini, karena Tuhan memang mengasihi, menggunakan kita lewat hidup kita. Nah, sekali lagi, saudaraku, jangan ragukan kemauan Tuhan. Pasti jauh lebih besar dari kemauan kita. Ya, itu penting, saudara. Nah, saudara, biasanya orang tua itu yang diharap-harapkan itu siapa dari orang tua? Ya, kebanyakan selalu apa? Anak. Nanti kalau saya sudah tua, bagaimana kalau anak-anak saya nggak cinta dan sebagainya. Nah, ini saya minta dibaca, saudara. 2 Korintus 12 ayat 14, supaya kita mengerti perspektif Alkitab. Supaya nggak salah. 2 Korintus 12 ayat 14. Siapa mau bantu membaca? 2 Korintus 12 ayat 14, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Amin. Nah, ayat ini, saudara. Seringkali orang tua itu masih berpikir, kalau nanti aku sudah jompo, kalau aku sudah nggak kuat, siapa lagi kalau nggak anak? Nah, Alkitab katakan nggak begitu. Dikatakan Alkitab, jika kita mengunjungi anak, itu bukan mengharapkan sesuatu dari anak itu, bukan akan menjadi beban buat anak. Ya, jelas ya. Tidak merupakan beban bagi kamu. Jadi, melainkan kamu yang aku cari. Jadi artinya, kalau orang tua datang kepada anak, tidak punya pikiran, ya mungkin anak saya nolong saya dan sebagainya, tetapi semata-mata kita rindu ketemu pribadi sama anak. Nah, ini baru benar, saudara. Nggak ada apanya, apa adanya di situ. Makanya dikatakan, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saudara, ini jaminan bahwa hidup kita akan menjadi berkat buat anak cucu kita. Amin. Jangan pernah engkau katakan bahwa, aduh nanti gimana ya dan sebagainya, siapa yang nolong kalau aku jadi. Itu yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara pikirkan seperti itu. Alkitab selalu katakan berkat anak cucu. Amsal 13:22, tolong dibaca. Amsal 13:22. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan. Bukan sampai anaknya saja, anak cucu. Kenapa saudara nggak pegang seperti ini? Kenapa dalam hati kecil kita, ya kalau udah nggak kerja, udah pensiun gimana, itu yang menjadikan itu terjadi. Apa yang kau pikirkan itu. Saudara, saya pelajari ya Mazmur 37, 25, 26. Mazmur 37, 25, 26. Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti tiap hari, yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah inilah saudara, pegang yang demikian. Ini bukan hiburan-hiburan yang seperti kosong, enggak, Tuhan janji. Bahkan saudara, ya kalau saudara melihat di sini, berbahagia, Mazmur 128 ayat 1-6, ini berbicara baik orang tua itu, istrinya akan terus ya di sekeliling mejanya, anak-anak semuanya, mereka hidup puas bahagia, saudara. Maka dari itu sekali lagi firman ini mengatakan kepada kita, seringkali kita membaca daripada Matius 6:25-26. Boleh Pak ditolong baca Matius 6:25-26. Matius 6:25-26, hal kekhawatiran perikopnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan ayat yang terakhir, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara, kebanyakan orang tahu ayat ini dan katakan burung aja dipelihara, kok gue enggak. Maksudnya begini, jangan punya iman burung. Kita ini anak, katakan jauh melebihi burung-burung itu. Jadi kalau kita punya iman burung, nah ya segitu aja, saudara. Tapi kita itu iman anak, saudara. Ya, iman ahli waris yang Tuhan mau, supaya melalui itu yang terjadi. Nah, banyak terjemahan di bahasa Indonesia. Misalkan Matius 10:30. Ya, Matius 10:30-nya ngomong apa di situ? Boleh Matius 10:30? Matius 10 ayat 30 bunyinya, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amin. Bukan terhitung, Bu, dalam bahasa Inggrisnya. Bukan sekedar terhitung. But the very hairs of your head are all numbered. Ada nomornya, saudaraku. Ada nomor, dinomorin. Jadi kalau saudara keramas rambut, sedikit kasar, lepas 2, nomor berapa itu tahu? Tuhan yang tahu. Ya kenapa kita masih khawatir? Banyak di ayat Alkitab itu terjemahan bahasa Indonesianya kurang mandes, kurang tepat, sehingga ya kita ragu-ragu. Ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Jadi kalau kita masih punya iman, ya nanti kalau sudah jompo, maka engkau akan jompo. Apalagi orang katakan ya nanti mungkin aku akan dibawa ke panti asuhan, kau mulai membayangkan, ya ampun, jangan. Percaya. Saudara, selama ini orang berpikir bahwa umur yang dijanjikan Tuhan adalah 70, kuat-kuatnya 80, Mazmur 90. Oh, bukan. Itu suasana padang gurun, di mana bangsa Israel itu tegar tengkuk terus. Sampai akhirnya Musa mengucapkan, kalau kamu begini terus, maka 70, kuat-kuat 80 tahun, kelebihannya apa?
kesusahan, kesengsaraan. Ya, makanya seringkali ini dibawakan oleh hamba Tuhan dalam biston, ya, ulang tahun dari oma, opa, atau orang tua, lalu ditanya, umurnya berapa? Oh, saya 72. Oh, puji Tuhan, sudah ada bonus 2 tahun. Langsung mikirnya kurang 8 tahun, di set 8 tahun lagi, saudara. Selesai. No. Ucapan Musa itu untuk suasana padang gurun, saudaraku. Tapi Ulangan 34 ayat 7, adapun Musa, boleh dibaca, Ulangan 34 ayat 7. Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yes, Amin. amin. Masa Musa ngomong umurmu 70-80 tahun nggak cengli kalau dia sendiri 120 tahun, saudara. Saudara, orang Jepang aja berapa? 115, 118 tahun. Masa anak Tuhan udah di set 70-80 tahun? Ya. Karena apa? Dasarnya ada, Tuhan janjikan Kejadian 6 ayat 3. Boleh dibaca. Ini jaminan. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi Pak Mingguan dan saya masih paruh baya. Iya dong. Dan bukan cuma panjang umurnya, dikatakan masih sehat, masih fit Musa. Nah, kenapa ini nggak kita pegang? Kenapa kita pegang 70-80 tahun dan kita ya 7 tahun lagi gua kalau kuat dan sebagainya? No. Tuhan janji dan Tuhan genapi apa yang kan itu yang terjadi, saudaraku. Amin. Nah, itu jaminan hari tua dari Tuhan buat kita orang-orang yang beriman. Ya, itu jaminan. Nah, sekarang kita masuk topik yang kedua, JHM, jaminan. Ya, hari kematian kita, hari mati kita. Coba saudara, kalau saudara baca di 2 Korintus 5, nanti 1 sampai 8, tapi nggak ada waktu, tapi ayat 1 langsung 8 aja, Pak, supaya cepat. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 8-nya, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, jika kemah kita dibongkar yang di bumi, nah saudara lihat, kalau saudara baca teliti dari ayat 1 sampai 8, jadi roh kita itu, ya roh kita itu jika tanpa tubuh dianggap telanjang. Ya, itu di ayat 3. Ayat 2 disebut dengan kemah kediaman di bumi, ia akan dibongkar. Jadi saudara, kalau saudara mengerti, kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, dan tinggalnya dalam kontainer. Tubuh ini cuma kontainer. Jadi saudara, tubuh ini cuma pakaian selama kita tinggal di bumi. Pakaian bumi. Ya, kalau di bulan harus pakai, para astronot itu pakaian bulan. Jadi kita harus menggunakan pakaian bumi. Makanya dikatakan jika kemah ini dibongkar, jadi kemah ini itu fana dan tunduk kepada kematian. Saudara. Nah, saudara lihat ayat 8. Sekali lagi boleh dibaca ayat 8, Pak. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi pertanyaan saya, kematian bagi orang percaya itu cuma apa?
beralih Hmm. dari tubuh ini, dari kontainer ini untuk menetap pada Tuhan. Itu jelas. Amin. Ya. Filipi 1, 2, 3 itu bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tes 4, 13, 14 ketika kita meninggal itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Maka dari itu kalau saudara baca di Wahyu 14, 13, boleh Pak dibacakan? Wahyu 14, 13. Wahyu 14 ayat 13, demikian firman Tuhan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi pelan-pelan, Pak. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, Pak. Ya. Tuliskan. Ya, berani nggak saudara ketika kasih papan bunga, saudara tuliskan ini. Yang saudara tuliskan adalah apakah turut berduka cita atau berbahagialah. Berbahagialah. Karena kita pulang. Ya, kita ini pulang. Betul? Ya, amin. Yohanes Sumarno, kalau pulang tuh seneng nggak, Pak? Rest. Seneng pulang itu. Bisa pulang itu seneng. Makanya berbahagialah. Amin. Firman Tuhan katakan tuliskan. Tapi yang kita tulis apa? Turut berduka cita. Ya sudah. Loh iya. Pulang. Nah saudara, dalam Yohanes, Yesus pernah ngomong, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti bersuka cita karena aku pergi pada Bapa. Amin. Maka dari itu seringkali, kadang-kadang kalau saya melihat, saya kunjungi seseorang, ya istrinya nangis, nangis ya, kematian suaminya nangis dan sebagainya. Lalu kalau ya sudah akrab, saya tanya, yang kamu tangisi siapa? Ya suami saya, Pak, kasihan ini. Yang kamu tangisi suamimu atau kamu? Dirimu sendiri. Dia sadar. Iya. Bahagia kok. Saudara, saya punya cucu 1 tahun di Pulau Derawan. Karena besan saya itu yang memiliki Derawan Resort. Nah, saya sangat mengasihi cucu saya 3, tinggalnya sebelah rumah persis. 1 tembok. Ya. Jadi hanya beda tembok aja. Saya rindu sekali ketemu sama dia. Saya cinta, saya mengasihi dengan dia. 1 tahun dia pergi. Nah, saya tiap kali telepon dia, setiap kali saya telepon dengan video call dan sebagainya. Ya, saya tanya apa? Kamu senang di sana? Dia ngomong senang di sini, punya besar rumahnya, kamarnya 50, Saudara, ya, 50 kamar. Dia senang, dia main-main dan sebagainya. Waktu dia katakan, mereka katakan senang, saya lega. Ya, saya lega, ya sudahlah. Karena dia senang, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi coba dia ngomong gini, aduh jenuh, saya udah 4 bulan di sini, aduh, udah tiap hari bangun, cuma lihat laut, lihat ini. Dia panggil saya Kong, ya, Kong, saya udah males, sudah capek, bosen, saya nggak ada mau, dan sebagainya. Saya jemput, saudaraku. Saya jemput. Itu di Kalimantan Timur, dia di Berau sana, Tarakan, saya jemput. Saya sudah siap sama istri saya. Karena apa? Saya kasihan. Saya mengasihi dia. Tapi begitu dia senang, oh haleluya, saya ikut senang. Betul? Kematian itu demikian. Kalau engkau benar-benar mencintai pasangan saudara, siapapun juga, kalau itu senang, Alkitab katakan, ya kita bersuka cita. Makanya Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, kamu pasti bersuka cita karena aku pergi pada Bapa. Amin. Nah, jangan balik-balik, saudaraku. Cuman beralih dari tubuh ini kok. Nah, perbedaan orang mati, ya orang percaya dan orang nggak percaya itu bedanya di mana? Saudara, supaya jelas, Kisah Rasul 7:60. Bu Yati siapin King James Version untuk bahasa Inggrisnya. Kisah 7 ayat 60.
Tolong itu Indonesianya. 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Meninggallah dia. Ini Stefanus. Ya, dia dirajam batu dan sebagainya. Ya. Lalu dengan suara nyaring berlutut, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah dia. Kira-kira kesakitan enggak, saudaraku? Stefanus kesakitan luar biasa enggak? Kalau engkau membaca dengan kacamata dunia, dengan daging, waduh kasihan banget dirajam sampai begitu. Tapi apakah orang yang menderita sekali, dia masih bisa melihat anak manusia berdiri menyambut dia? Bisa nggak dia berlutut sambil dia katakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka? No. Kasih karunia Tuhan memampukan dia. Karena Tuhan sudah terlanjur janji, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatan. Amin. Nah, kita aja yang katakan, waduh kasihan ya ini sampai begini. Kalau orang dikasih karunia Tuhan sebagai martir, itu dijamin sama Tuhan nggak melebihi kekuatan. Amin. Dan kita pikirkan, sorry, wah santo santa. Bukan saya melecehkan, merendahkan, enggak. Tapi kita, waduh kasihan sekali dia ngalami. No. Martir itu karunia khusus. Ya. Tetapi sayangnya terjemahan bahasa Indonesia, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, semua orang meninggal, percaya dan tidak percaya. Bahasa Inggrisnya apa, Bu? Bawanya aja, supaya cepat. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bahasa Inggrisnya apa? Kisah Rasul 7 ayat 60. Ayat 60. Bunyinya, and they knelt down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. He fell asleep itu apa? Tidur. Adakah orang tidak percaya ditulis he fell asleep? Jawabnya nggak ada. Never. Ya, saudara kalau baca terjemahan-terjemahan lain, saya temukan orang yang meninggal di luar Tuhan ditulis die atau dead. Kalau begitu, kira-kira Yesus itu he fell asleep atau dead? Baca Sleep. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Siapin bahasa Inggrisnya, Bu. Wah, ini penting. 1 Tesalonika 4 13-14. perikopnya kedatangan Tuhan. Ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus Pak. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Kan di ayat 13-nya, tolong dibaca bahasa Inggrisnya. 1 Tesalonika 4 13. ayat 13. Bunyinya ayat 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Asleep. Nah, coba baca di 14-nya. Yesus. Yeah. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Yesus he fell asleep atau died? Sleep. Baca dong. Die. Yesus die and bangkit.
if we believe that Jesus died, Kalau Yesus he fell asleep, kita yang died. Betul. Karena saudaraku, itu sebabnya berbahagialah engkau yang mati dalam Tuhan. Cuman bobok, cuman he fell asleep. Ini bedanya. Saudara bisa lihat yang lain-lainnya. Saya nggak ada waktu. Died atau dead. Ya, tapi Yesus betul-betul membuat kita itu cuman tertidur. Saudara, nah tertidur di sini bisa diartikan juga ketika seseorang meninggal, rohnya yang naik, tinggal bersama-sama Tuhan, tapi tubuhnya di pekuburan dianggap tidur di bumi. Jadi debu kembali ke debu. Tetapi saudaraku, waktu saudara orang yang meninggal dalam Tuhan, ingat baik-baik. Ya, baik orang percaya atau orang yang tidak percaya, dua-dua di situ jiwanya masih hidup atau enggak? Jiwanya masih berfungsi atau hilang semua? Ayo dong, dipikir sebentar. Ini penting banget. coba ulang lagi. Ketika orang meninggal dunia, baik orang percaya atau tidak, tubuhnya pasti dikubur di bumi. Lalu pertanyaan saya, jiwanya ini masih hidup atau mati dengan tubuhnya? Masih hidup. Hah? Hidup. Hidup. Ya, jiwanya masih hidup. Kalau hidup, apa buktinya? Sebentar. Saya coba cari ilustrasi kalau ada. Buktinya apa? Yang mati kan tubuh. Halo? Iya. Saya bikin ilustrasi. Cerita Lazarus dan orang kaya, Lukas 16, ya, ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang yang nggak percaya itu sengsara di alam maut. Berarti dia masih merasakan sengsara nggak? Iya. Dilihatnya Abraham dan Lazarus masih bisa mengenali nggak? Bisa mengenali. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Masih bisa merasakan kesakitan? Masih. Ya, bisa nyuruh-nyuruh lagi? Punya kemauan? Suruhlah Lazarus, Bapak Abraham. Halo? Ya, aku minta supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Masih ada 5 saudaraku. Berarti bisa nyuruh-nyuruh lagi, punya kemauan, punya memori di jalan? Masih. Nah, saudara, banyak orang nggak mengerti sungguh-sungguh, ya, pada waktu dia hidup. Aduh, sorry. Saya matikan dulu, supaya saudara bisa nangkap. Saya matikan dulu ini ya, background ya. Supaya saudara bisa betul-betul mengerti. Nah, saudara lihat baik-baik. Ketika orang itu hidup, ya, rasanya rohnya ini nggak terlalu dipikirkan sama dia. Nggak usah dipikirin lah. Ya, seakan-akan udah yang penting apa yang gua rasa, apa gua pikir itulah. Nah, inilah salahnya. Dianggap ini nggak ada hubungan. Tapi waktu meninggal ini berbalik. Ya, berbalik, jadi tubuhnya ini lepas dan ini yang naik, saudara. Ini loh yang naik. Makanya masih berfungsi. Semuanya bisa berfungsi, saudaraku. Amin. Amin. Ini perlu untuk penginjilan, saudara. Supaya orang-orang yang suam-suam, orang yang biasa, dia sadar. Bukan memikirkan, yang penting ginilah, ngapain ke gereja, ngapain baca firman, ngapain fanatik, ngapain gini. Kita ini keberadaannya roh. Manusia roh memiliki pikiran, perasaan, kemauan, emosi, kehendak, ini jiwa.
tinggal di dalam tubuh. Maka dari itu, ya, Tuhan katakan, perhatikan sungguh-sungguh. Lebih baik yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Jangan terus nunggu yang kelihatan terus. Justru itu. Ya, 1 tes 4:16, tolong dengan cepat. 1 tes 4:16. 1 Tesalonika 4 ayat 16, demikian firman Tuhan, sebab pada waktu Anda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Jelas? Jadi saudara lihat baik-baik. Roh orang-orang telah meninggal itu lebih dulu, ya. Jadi meninggal itu segi rohnya akan bertemu dengan Tuhan, rohnya bersama Tuhan, tapi di bumi ini debu, kembali ke debu. Nantinya, saudaraku, waktu kedatangan Tuhan nanti dipersatukan kembali, dan disitulah punya tubuh kemuliaan. Amin. Saudara, jiwa kita ini cuma ekspresi dari roh kita melalui tubuh. Tubuh ini nggak bisa apa-apa, saudara. Tergantung daripada bagaimana roh ini ya mengekspresikan dari tubuh ini dan dari jiwa, dan rupanya pikiran kita, perasaan kita itu yang mendorong tubuh ini. Dia nggak bisa apa-apa. Jangan heran 98% penyakit itu dikarenakan ini. Pikiran. Jelas, stres dan sebagainya, makanya terganggu. Firman Tuhan, ya dan amin, hati gembira itu obat yang manjur. Jelas? Amin. Perintah. Nah, saudara ingat baik-baik. Kalau engkau baca firman Tuhan merenungkan, maka jiwa saudara menjadi kuat jasmani kita. Amin. Tapi kalau engkau stres dan sebagainya, ya akhirnya apa? Ya terjadi seperti itu, saudaraku. Amin. 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 Kita belajar hal-hal yang penting seperti ini, saudara. Ini penting sekali, ya. Saya harus cepat. Saudara, sebetulnya kita ini tujuannya Tuhan ciptakan ini untuk di sorga atau untuk berkuasa di bumi? Yo. Di sorga. Untuk di Di sorga. sorga. Di sorga? Apakah saudara tidak membaca dari Kejadian 1, 26, 27, 28 supaya apa? Berkuasa di bumi. Ya. Saudara, berkuasa di bumi. Mazmur 8, 4-7. Silakan. Mazmur 8, 4-7. 4-7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Berarti manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Alasan kenapa kita nanti diberikan tubuh baru, agar kita bisa memiliki ekspresi di dunia ini, di bumi ini. Karena tanpa tubuh, saudara mau begini-begini, orang nggak kelihatan. Dikasih untuk melalui tubuh, orang bisa tahu, oh siapa ya Pak Mingguan, siapa Bu Jeti, oh bagaimana dia kehendaknya dan sebagainya. Tetapi saudara, kita ini dicanangkan Tuhan, diciptakan untuk menguasai dunia. Makanya kalau saudara nanti mengetahui ya dari
Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Mari baca. Wahyu 21, 1 dan 2. Langit yang baru dan bumi yang baru, perikopnya ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara lihat baik-baik. Sorga itu adalah tujuan terakhir kita di sana selama-lamanya, atau kita turun lagi nanti? Turun lagi. Jadi sorga itu adalah sementara sebelum Tuhan datang kedua kali, orang yang keburu meninggal dalam Tuhan, dia ditempatkan di satu tempat tinggal, ruang tunggu sementara untuk transit. Dan di sana, saudaraku, berupa apa yang tadi kita baca? Kota Yerusalem baru yang turun dari sorga. Oh, ada kotanya. Rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oh, berupa kota, makanya nanti turun. Amin. Turun, saudaraku. Kenapa harus ada bumi baru, langit baru? Kenapa ada Yerusalem baru? Kalau saudara pelajari baik-baik, fasilitas di sana itu persis sama dengan fasilitas Taman Eden. Ada pohon kehidupan dan sebagainya di sana. Saudaraku, karena apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Hanya tertunda. Karena apa? Karena Yesus diberikan tugas oleh Bapak, Bapak mengasihi manusia, diberikan tugas, saya katakan ini jangan siak ya, tugas tambahan oleh Bapak. Kamu harus jadi penebus manusia. Hah? Yesus pernah nawar enggak? Iya, kalau boleh cawan ini berlalu. Kan enggak gitu mestinya Bapak, aku enggak mau pisah dengan engkau. Aku enggak mau ditelanjangi, dibunuh, dan sebagainya. Lalu Bapak diam, Yesus tahu, ya bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Amin. Kata Yesus harus melakukan ini demi untuk menebus manusia, dan setelah itu manusia dipulihkan, maka dia nanti akan menempati Yerusalem baru. Amin. Dengan tujuan yang sama, yaitu apa? Eden, perwujudannya terjadi. 1 Petrus 1 ayat 20, tolong baca. 1 Petrus 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Gara-gara kamu, ya terpaksa akhir zaman, saudaraku, ditunda, jadi tertunda sebentar, tetapi rencana Tuhan pasti harus terjadi. Amin. Jadi saudaraku, jangan kau sia-siakan cuman 70-80 tahun, mumpung gua masih kuat, ada kesempatan, gua kumpulin duit sebanyak-banyaknya, ya ampun, rugi. Amin. Timotius 6:17-19. 1 Timotius 6 ayat berapa, Pak? 17-19. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya saat ini sedang hidup dan sebenarnya atau persiapan untuk hidup yang sebenarnya. Haleluya. Sekarang kita ini masih masa gladi resik untuk yang berikutnya. Amin.
Kalau engkau lakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan panggilan kita, dikatakan di situ bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu ujung-ujungnya buat siapa? Untuk dirimu sendiri. Kapan itu? Untuk waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yes. Jangan sekarang katakan, mumpung gua sini. No, rugi. Ya, waktu di sono nanti masih ada air mata enggak? Tidak ada. Ada, Pak. Aku akan menghapus air mata. Oh, amin. Kenapa kok ada air mata? Nyesel, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh? Kok saya cuma sekedar boleh masuk di kota yang dikatakan bumi baru langit baru, kok nggak bisa masuk di kota Yerusalem barunya? Karena apa? Khusus buat pemenang. Amin, amin. Dia nyesel, saudaraku. Kenapa? Gue percaya Tuhan Yesus boleh masuk ke sini, tapi nggak bisa ikut memerintah di kota Yerusalem barunya. 12.000 stadia. Itu ada ukurannya, saudaraku. Kalau saudara baca nanti, ya, Wahyu 22, Wahyu 21, saudara ketahui situasi. Jadi para pemenang, orang yang ikut memerintah bersama Tuhan. Jadi orang-orang ya, pokoknya gue percaya Yesus, lahir baru, sudahlah, gue asal-asalan dan sebagainya. Rugi. Aku akan menghapus air mata, karena apa? Nyesel. Yuk kita sungguh-sungguh. Amin, amin. Kok nggak menyesal nanti di sana, saudaraku. Amin. Yes. Oke, terakhir kita baca, saudara. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 7. Waktu saya nggak banyak. Wahyu 20 ayat 1 sampai 7. Kerajaan 1000 tahun berikutnya ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara, ada orang-orang yang diberi kuasa, ya. Ayat 4-nya, aku melihat ya tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini golongan pertama yang ikut rapture. Tapi selanjutnya, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, karena firman Allah, yang nggak menyembah binatang itu, patungnya, tidak juga menerima tanda pada dahi, tangan, ya, mereka hidup kembali. Ini orang-orang yang tertinggal, ya, tapi mereka tetap setia mempertahankan. Karena apa? Kalau nggak pasang chip akan dikejar-kejar, saudaraku, dan akhirnya bukan cuma disiksa, tapi dibunuh. Ya, mereka dihidupkan kembali. Ini kesaksian yang kedua. Terjemahannya juga agak salah. Mereka akan memerintah sebagai raja, bukan. Mereka ikut dalam pemerintahan, maksudnya, bukan sebagai raja. Siapa sebagai raja?
yang kita-kita ini, orang-orang yang menang itu yang ayat 4-nya itu. Jadi saudara ada dua golongan. Kalau saudara baca teliti baik-baik di Wahyu itu ada dua bagian. Yang satu pakai pakaian putih, yang satu pakai jubah putih. Saudara mau yang apa? Jubah. Yang jubah itu pelayan, saudaraku. Dia berdiri di sekeliling tahta, dia melayani di sana. Tetapi yang pakai pakaian duduk di atas tahta, ini pakaian pesta. Oke. Ya, Mempelai. dia mempelai, dia menggunakan mahkota, dia ikut memerintah. Ya, tapi coba pakai palem, ya. Daun palem cuma begitu aja, saudaraku. Beda, kedudukannya beda, tugasnya beda, memerintah, satunya di kota Yerusalem baru, satunya di bumi baru, langit baru. Itu buat mereka nyesel, saudara. Itu selama-lamanya. Ya, kasih kesimpulan ya. Jadi kalau neraka itu sebetulnya yang ditulis di Alkitab tuh hell, itu selama-lamanya atau transit? Selama-lamanya hell. Ya, Pak, transit. Orang transit. kaya yang sama Lazarus itu masuk di hell. Ya, bahasa Inggrisnya hell, itu Hades, dunia orang mati atau Seoul. Tetapi nanti tunggu sidang terakhir, Wahyu 20, itu ada namanya pengadilan tahta putih. Nah, hidupkan lagi, yang dari laut, dari maut semua dikeluarkan, disitulah baru sidang terakhir. Jadi penjahat, kalau ketangkep, Pak, ketangkep itu nggak langsung masuk penjara, cuman masuk rutan. Tunggu sidang terakhir, keputusannya di pengadilan tahta putih, habis itu nggak disebut bahwa itu neraka, tapi Gehenna atau apa? Lake of fire. Dan disitulah baru penjaranya. Ya, kalau gitu, sorga itu adalah tujuan terakhir kita, tempat transit. Tempat transit. Nantinya kita akan memerintah, ya, di kerajaan 1000 tahun, dan nanti kita akan masuk di bumi baru, langit baru, dan kita ada tempatnya khusus, ibu kotanya, kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Nah, itulah tujuan hidup kita. Makanya ada jaminan, saudaraku, jaminan dari Tuhan, ya, hidup kita setelah kematian itu dahsyat. Jangan pernah engkau melayani dengan keluhan, aduh kenapa begini dan sebagainya, tetap semangat, karena kita tahu yang di sononya, ujungnya itu luar biasa. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pak Yo, thank you. Ya, terima kasih untuk hambanya. Terima kasih, luar Pak. biasa hari ini ya. Semua diberkati Tuhan ya. Amin. Memang tujuan akhir kita ya, karena saya teringat Efesus 2 ayat 10 ya, karena kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan perbuatan baik ya, pekerjaan baik ya. Betul. Kita yang harus lakukan itu ya. Jadi kita jangan berpangku tangan, jangan kita pikir, oh itu tugas pendeta, tugas majelis, itu tugas kita semua loh. Hati-hati ya kita sebagai anak Tuhan. Saya teringat juga Kolose 3 tuh ayat 2. Jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Itu tujuan akhir hidup kita ya. Kita ini sedang lagi diproses sama Tuhan nih. Sedang berlari-lari, berlomba-lomba. Ya, 2 Timotius 4. Ya, ayat 7 dan 8. Nah, itu tujuan akhir kita. Menerima mahkota kehidupan kekal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita, perbuatan kita yang selaras dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Ya, kan Tuhan itu kan sudah menetapkan setiap hidup kita untuk tetap kita bisa berkenan kepada Dia. Amin. Terima kasih buat hambanya, luar biasa. Makanya saya bawakan seminar tentang prosperity God's way, prosperity. Tuhan mau kita diberkati untuk jadi berkat, tapi ini saja diimani sama orang Kristen gak seimbang, Pak. Ya, tapi kita harus punya Christian suffering. Nah, inilah mengikuti jejak Kristus. Waris kita ikut menderita bersama Dia. Kristus lakukan supaya apa? Seimbang. Tapi kan menderitanya karena sakit penyakit itu sudah dibayar Tuhan. Jangan mau lagi.
ya, kemiskinan Tuhan sudah bayar itu. Tapi kalau kita nggak salah, tapi kita persalahkan dan sebagainya, itu bicara mahkota, kedewasaan. Yes. Haleluya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Johannes Rajo yang sudah memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas, satu lagu, setelah itu doa syafaat. Baik, terima kasih Pak Johannes Raharjo yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Tentu kita semua mendapatkan pengajaran yang baru, yang lebih mengerti di balik kematian itu ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan buat kita semua. Haleluya, Tuhan berkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Kau Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Baik, kita bersama berdoa dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, ucapan syukur yang dipanjatkan kehadiratmu pada sore hari ini, menjelang malam di FM ini. Kami semua bersuka cita. Kami bangga kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberikan sharing firman yang luar biasa kepada kami melalui Pak Johannes Raharjo sebagai imam Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, istri, anak, cucunya Tuhan. Engkau berkati segala usaha pekerjaannya Tuhan. Kami yakin Tuhan, hamba-Mu Pak Johannes Raharjo ini Tuhan, begitu mencintai Engkau, mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga kami di FM ini boleh merasakan kekuatan yang baru, semangat yang baru, serta pandangan baru tentang kematian kami. Pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yaitu Gembala Bapak Komingguan. Kau berkati istri, anak, dan cucunya. Biarlah dalam pengembalaannya bersama juga Bapak Pastor Hendra Winata, mereka diberkati dengan segala kasih dan kemurahan. Biarlah FM ini semakin hari Tuhan, semakin menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bangga kepada Engkau Tuhan. Jika kami ada salah sedikit, Tuhan ampuni kami. Karena kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Pimpin kami di sini Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan. Biarlah Pak Hendra yang juga sedang sakit, Engkau pimpin Tuhan. Supaya sakit penyakitnya Tuhan, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu ia merindukan kesehatan Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah anaknya juga diberkati dengan segala kasih-Mu, agar mendapatkan keturunan yang baru seperti wanita Sunem Tuhan.
Haleluya, Tuhan memberkati kami Tuhan di dalam FM ini Tuhan Yesus. Tuhan, pandang kami satu persatu di sini Tuhan. Baik kami yang hadir di FM ini maupun mereka yang tidak sempat hadir. Pimpin kami dalam pergumulan apapun. Ketika kami menghadapi cobaan demi cobaan ini Tuhan, hanya kami bermohon kepada Engkau. Ada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami tidak pernah kalah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan Ibu Jeti Tuhan. Di mana anaknya Tuhan, supaya Kau kembalikan Tuhan, agar ia percaya kepada Yesus. Kami tahu Tuhan, kerinduan hati Ibu Jeti, dan kerinduan seorang mama atau ayah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Satu saat dalam nama Yesus Tuhan, anak itu akan kembali dan bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kawan-kawan yang di sini, baik mereka yang sakit atau mereka yang bergumul dengan masalah keuangan atau apa saja Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berkati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sumber segala-galanya yang memberikan berkat, keselamatan dan sukacita kepada kami. Karena hanya Engkau segala-galanya yang bisa menyelamatkan kami Tuhan dari segala setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Bangsa dan negara ini baik dari Bapak Jokowi dan Maruf Amin, baik mulai dari jajaran tertinggi, dari Menteri, Gubernur, RT sampai ke RW. Engkau pimpin Tuhan, supaya bangsa negara ini Tuhan betul-betul Tuhan mengayomi Engkau. Engkau yang telah memilih mereka Tuhan, supaya mereka melakukan pekerjaan untuk bangsa dan negara. Sehingga kami merasa sehingga saat ini Tuhan masih dalam keadaan damai dan sukacita. Di tempat ini Tuhan Yesus, di bangsa kami yaitu negara Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, damai sejahtera menyertai mereka semua yang melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang mulia bagi bangsa dan negara. Kau berkati Tuhan Yesus, hamba Tuhan, yang bekerja Tuhan siang malam Tuhan, mereka bekerja supaya jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Pimpin mereka, biarlah Tuhan banyak orang-orang diselamatkan Tuhan, sehingga kami semua merasakan betul-betul bahagia Tuhan, karena Tuhan Engkau hadir bersama kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, demikian hamba-hamba di luar sana Tuhan Yesus, yang di daerah dimanapun mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa ini sedang Tuhan dalam tekanan intimidasi mengenai Tuhan Omikron, COVID yang tidak pernah kunjung selesai. Tapi kami percaya Tuhan, di bawah naungan tangan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, kami bersama orang-orang yang beriman, bahwa COVID ini segera Tuhan pergi dari bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, mereka yang sekarang Tuhan di garda terdepan, baik dokter, para suster Tuhan, Engkau pimpin mereka, supaya mereka tidak akan pernah takut dengan sakit penyakit ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, orang-orang dimenangkan Tuhan, sehingga mereka sembuh Tuhan Yesus. Kami yakin itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya dalam doa ini, Tuhan memberkati kami, melindungi kami, serta membuat kami selalu sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes bisa memandu bincang-bincangnya. Nanti jam 7:40 harus selesai ya. Mohon maaf Pak Komengguan, Pak Pendeta, ya. Pak Johannesnya sudah berlip ya? Oh, sudah lab. Atau mungkin nggak tahu apa belum selesai kita acaranya gitu. Oh, Pak Johannesnya sudah selesai. Oh. Enggak, maksudku apa nggak bisa dipanggil lagi, Mbak? Soalnya banyak pertanyaan mungkin ini. Oh, ya udah, nanti saya telepon ya. Ya, dia tahu kok kita selesainya jam 7. Tadi udah bicara. Iya, saya lihat di lab ini. Oke. Ya, saya calling. Oke. Oke. Lanjut bentar, Pak ya. Johannes.
Ya, Pak Johannes. terima kasih. Nah, itu Pak. masuk tuh. Luar biasa, haleluya. Bukan. Ini yang bukan yang hambanya yang menyampaikan firman. Maksudnya Pak yang Johannes itu tadi yang ya. Oke. Ya, yang sebagai hamba Tuhan ya. Sama Pak Johannes- dua-duanya hamba Tuhan. Pak Johannes ini minta maaf nih, ada SMS ke saya. Maaf Pak, saya lab dulu ya, tiba-tiba ini sudah ada yang dijemput, udah ada yang jemput dia. Buat kesempatan buat Oh, saya ya, luar nanti biasa. bisa sharing firman Tuhan lagi di Family Ministry, maafkan saya. Ini ada SMS-nya Pak. Wow. Padahal Iya, yang disampaikan beliau ini sangat menarik dan banyak betul pertanyaan ya. bagi kita. nih. Iya, Iyalah, ternyata dia sudah dijemput sama temannya untuk pelayanan jam 7. Iya. Mohon maaf ya teman-teman, Nggak apa-apa, luar biasa. nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama aja. Diundang lagi. Silakan. Oke, Pak. Diundang lagi. Kapan-kapan diundang Ya, lagi. nanti kita undang kembali. Ya, dia juga bilang nanti kapan kesempatan Ya, buat saya bagus, lagi betul. diundang lagi katanya. Iya. Maaf ya teman-teman ya. Tiba-tiba soalnya udah dijemput katanya. Dia harus lab ya. Ya. Ya, silakan Pak Johannes, kita belajar bersama-sama ya. Nggak apa-apa. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komengwan. Ya, rasanya kalau tidak ada hamba Tuhan yang telah menyampaikan tadi, agak-agak lemes gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Yesus bersama kita. Tenang. Ya, masalahnya mau bertanya kayaknya kok yang jawab bukan hambanya tadi gitu. Oh iya. Ada roh. Ya, apa-apa, Pak. Ada Lanjut Johannes aja, Pak. KW-nya di situ. Lanjut. Ada Pak Elmanik, tenang, bisa mewakili itu. Johannes KW ada. Ada Pak Derikson juga, ya ada Pak Derikson. Yang utama ada Pak Surkomingguan juga ada. Lanjut, Pak. Ya, Jangan silakan pernah lanjut menyerah. aja. Kan ada lagunya, jangan pernah menyerah. Gimana, Pak Johannes? Ya. Ya, baik, Haleluya. Bapak Ibu. Ya. Pak, pengen Masak, ada